Lu masih ngerti bola, Rin? Masih doyan bola? Hah? Enggak, jujur-jujuran aja. Jujuran, jadi mungkin gini, orang-orang mungkin pada belum tahu guys. Nah. Jadi gue berantem sama anak gerombol gitu. Pukul-pukulan enggak? Pukul-pukulan gitu. Oh, iya. Jadi pas kelar guler, mereka pada makan nampan di sono, gue gak diajak. Makan nampan tuh apaan, Rin? Makan nasi di nampan gitu, nasi mandi di nampan. Gue lagi ngerokok, gue diajak aja. Gue kesel, gue samperin, gue kencing. Maksudnya lu nyindir gua gitu. Apa? Maksudnya lu nyindir gua. Enggak kayak gitu. Yudam juga itu pertanyaan sama buat Yudam. Iya. Maksudnya lu nyindir gua. Gitu. Iya. Pokoknya HGP mana bang, Kari mana bang, jadiin satu aja. Iya. Lo pada lebaran lo MU, lo gak ikut? Jadi kita tantangan kontrak kan, Dam. Iya. Kita tantangan kontrak sama MU. Setiap kita nggak muncul MU menang. Tuh. Pasti tuh. Gitu. 2 game lagi MU ya? Iya, biar nggak gondrong. Gue kesian sama si Gondrong doang tuh. Kenapa kalau Ada fans Chelsea satu Iya mau ikutan. main bewok. Tapi akhirnya cukur tuh kemarin habis lawan sebelum Arsenal apa ya? Lawan West Ham. West Ham. Cukur tuh dia. 5 game straight kayak menang kan. Dia main lagi. Dan lebih berat mainnya dan gue yakin dia nggak akan kelar ini. Lo tau gak dia mainnya apa? Bukan 5 kemenangan beruntun. Apa? Mendapatkan piala. Oke. Gue tidak akan berhenti melakukan A sampai Chelsea mendapatkan piala. Apapun itu piala Apapun, bebas. pokoknya piala. Oke. Ya pasti nggak termasuk preseason lah ya. Iya. Gitu. Berarti World Cup nggak masuk ke World Cup. Kan 4 tahun lagi. Oh iya benar. Lo tau gak dia mainnya apa? Apaan tuh? Dia pakai baju setiap match. Misalnya Chelsea nggak menang, dia akan ngedoblin bajunya. Anjay. Jadi kemarin kan lawan Arsenal kalah. Berarti baju dia tuh double 2. Kalau besok lawan Wolves Kalah. bukan, kalau lawan Wolves belum dapat piala, berarti kan double 3. Terus lanjut lagi ke game itu double 4 sampai Chelsea dapat piala baru dia bisa lepas Maksudnya buat keseharian. Iya. Nggak mungkin berkesaran buat game doang nggak sih? Ya mungkin buat game gue nggak tahu lah. Iya. Cuma maksudnya lu bayangkan itu bisa setebal apa? Anjir nggak akan dia Gila, nyari kan? baju dari Goblok, mana? kan? Orang nggak akan juara lagi Chelsea. Iya, makanya. Enggak, lu Nogi nelpon guys jam segini guys. Dalam rangka apa kita nggak tahu. Kita decline. Anjing goblok. Iya. Ya udah, hari ini kita masuk lagi ke preview game mingguan. Akan ada La Liga dan Premier League. Kita tinggalkan Serie A sejenak karena Serie A kayak lagi sibuk Copa ya. Copa Italia ya. Jadi kita masuk ke La Liga dan Premier League dan support terus Gerombol, subscribe, kasih kita hype. Yang belum tahu di HP itu gampang. Bagian komen lu swipe ke kanan. Itu ada hype di situ. Terus yang kedua, lu bisa support produk resmi Gerombol yaitu parfum EDP bernama Wembley. Lu bisa beli online, linknya ada di bawah, ataupun beli offline di Ion di seluruh Indonesia. Ion Mall ya. Oke. Game yang pertama, mungkin kita ke La Liga dulu. Kita melihat Barcelona yang terus positif walaupun ditinggal sama Rafinha karena 1 orang. Gue percaya bahwa tidak ada klub sukses yang tidak didukung sama pemain yang baik atau pemain yang perform gitu. Dan kita tahu Lamine Yamal nih di belakang ada fans Barca nih. Berapa game turut digolin? 7 ya? 6 ya? Udah nyetak goal contribution. Itu goal contribution apa gol doang? Goal contribution di 6 game berturut-turut. Ini rekor yang baik untuk anak berumur berapa dia? 20 ada nggak sih? 17. masih 18. 18 kan? Itu pertanyakan waktunya. Dan dia bikin statement kemarin. Apa? Ini yang lucu. Statementnya adalah akhirnya gue bisa fokus lagi dengan sepak bola. Gue telah meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sepak bola. Ya itu Apakah yang dia maksud si tukang genjot? kan udah lama nih dia putus sama si tukang genjot nih. Bukan, akhirnya dia berstatement kalau performa gua itu karena fokusnya gua ke sepak bola. Oh, emang udah lama Rim, cuma kan galaunya kan mungkin panjang. Dan Jadi, mengganti dia- tukang genjot lainnya kan mungkin gak gampang. Iya. Yes. Wean mulu, wean gitu. Kalau tukang genjot gue dari Yudam pernah ngomong sama gue susah banget Rim katanya. Oh gitu. Maksudnya apa? Aduh. Gak, lu ngeliatnya gimana Rim? Tapi jangan ke Karim deh. Dia sibuk sama karate udah 3 minggu. Astagfirullahaladzim. Iya. Gimana Mat, menurut lu apakah melawan Mallorca? Ini Mallorca juga tim yang kebobolan terus di 8 game terakhir. Walaupun dia punya striker cukup di Mallorca nih, asal tahu aja. Iya. Ada striker namanya Muriqi. Muriqi ini Ricky diambil dari Real Mane gitu sebelumnya. ya, lo main di Real. Semua klub Spanyol main di Real. Gak ada. Proses bisa. Iya. Muriqi ini salah satu Valicano. top scorer di La Liga sekarang. Jadi dia punya striker tajam, tapi dalam segi defensif
berantakan ya tim. Karena kebobolan mulu 8 game berturut-turut. Menurut lo di game ini Barcelona another 3 points apa enggak? Ini sih easy 3 points ya. Ini tidak mungkin lah Mallorca menang. Tapi kalau menyetak gol mungkin dia bisa 1-2 gol. Tapi gue rasa nih Barca dengan form yang sekarang dan dengan gue ngeliatnya Barca dibongkar pasang tengahnya kayak gimana, depannya kayak gimana, itu dia tetap bisa fluid, chemistry-nya dapet. Dan gue ngerasa dia juga dengan udah sedikit nge-solve area defensif ke midfield, walaupun masih agak dikit-dikit kecolongan kadang ya, tapi mereka bisa ngatasin itu gitu sekarang. Dan jangan lupa juga kalau buat Barca itu John Garcia every game he play dia sangat bagus nih kiper. Iya. Lagi-lagi gue puja karena itu target pertama MU aslinya. Betul. Karena segala hal harus berkaitan sama MU. Iya karena Ya, kita fans karena MU. jadi sebelum orang-orang tahu John Garcia gue udah tahu duluan. Oh gitu. Betul. Iya. Ilmu ya. Ilmu ya lagi-lagi. ilmu. John Garcia nunjukin karena bentar lagi mau World Cup dia benar-benar maksa buat si siapa namanya Delvos siapa? Vincente Del Bosque bukan. De La Fuente. De La Fuente buat gue nih yang lebih layak untuk masuk starting lineup dibanding Unai Simon. Dia bilang gitu ngerasanya mungkin. John Garcia berapa game nolongin Barca di season ini sangat gokil dan benar-benar gue ngerasa ya this is the game for ini game benar-benar buat Barca. Skor prediksi 17-0. Wih. Rim, kita tahu ini udah jadi paham bersama lah Rim, paham bersama adalah di mana Barcelona tanpa Rafinha itu nggak punya gigi. Tapi rupanya di beberapa game, udah berapa game tanpa Rafinha? 2 game tetap punya gigi karena ada satu orang yang perform dan ini topiknya sangat related untuk kalian berdua. Rashford Yes. yang di pertengahan musim. Kalau lo cek GA-nya across all competitions, Yes. hampir 20. Itu dia. Pas gue pertandingan sebelumnya aja dia nge-link up sama siapa namanya si Lamine Yamal dan Ferran Torres juga bagus banget ya. Dan salah satu Barca itu salah satu attacker yang semuanya rata-rata di atas 10 gol. Menurut gua tuh emang tahunnya Barca untuk punya attacker yang bagus-bagus tanpa ada Lewandowski, tanpa ada Rafinha, dia ada penggantinya semua. Ada Lamine Yamal, ada Rashford, ada Ferran Torres yang membuat gue musim ini adalah musimnya Barca menurut gue ya. Walaupun di sisi satu lain rivalnya Real Madrid punya Mbappe, tapi Mbappe-nya doang. Kalau di Barca semua tekernya dia bagus. Itu dari gue. 22 bro, gue baru cek Itu 22 dia. GA, what the fuck. Ini tiap season selalu memberi hal yang seperti itu. Enggak, jangan disama-samain sama Rashford abis Covid abis ini nih. Abis era ini Iya, itu di MU turun jauh lah. Jangan dibanding-bandingin lah. Nah menurut gue gini, mungkin yang sedikit bisa kita bahas adalah apa sih yang membuat pemain ini, berarti kita tahu clear pemain ini masih ada kan. Pemain ini belum wash, belum habis gitu. Apa yang membuat dia bisa 22 GA di tengah musim dengan rate yang sama, lo bisa cetak 40 GA satu musim. Determinasi. Itu sakit aja. Kebebasan menurut gue. Kebebasan cara bermain. Itu juga, cuman determinasi menurut gue sangat penting. Dia harus mencoba kehidupan yang dia punya sekarang. Betul. Kehidupan yang dia punya sekarang adalah berbeda dengan kehidupan yang dia punya di Inggris. Waktu Fokus itu balik lagi fokusnya dia adalah main bola. benar, gitu. fokusnya sekarang main bola. Semua pemain kita tahu sekarang goalsnya mereka adalah gimana caranya 2026 World Cup gue ada di situ. Iya, mereka sekarang Ya, nunjukin betul, dan betul, persaingan di Inggris sangat besar Kiri untuk kanan. attacker kan. Untuk Elway attacker. sebenarnya nggak ada ya. Ya, cuman kan Gordon ampas. Siapa Iya lagi? kan bisa Grealish Jadon Sancho ampas. Grealish cedera mulu di Everton. Foden nggak main di kiri kan? Bisa, maksudnya kan kita ngomongin Iya. Tapi sebenarnya Elway itu posisi yang cukup sepi sih sebenarnya untuk Rashford incer. sesepi-sepinya, maksudnya kan dia bisa ditaruh di, pokoknya kan bakal dipilih bakal attacker. Iya. Si Tuchel nggak tetek dengan dia Iya, pengen iya. left wing, Iya. tapi dia pengen attackernya kan. Iya, mainnya apalagi 3 back ya. Iya, jadi gue ngerasa ya Rashford nunjukin kalau misalnya season mau deket ke World Cup, pemain-pemain Inggris especially, mereka tuh bakal Iya, langsung jago-jago. mendadak jago semua. Itu Iya, iya. dan Rashford kita tahu dia sejago apa. Iya. Betul. Dia sekarang nunjukin, dia sekarang determinasi. Sekarang caranya yang kita berharap adalah konsisten sampai akhir musim. Tapi di luar daripada motivasi untuk World Cup, gue ngerasa kehidupan di UK ini agak toksik. Bisa. Khususnya untuk anak-anak lokal ya. Betul. Dan Iya satu kan? lagi, media Inggris. Untuk Media MU. Inggris, untuk MU itu berat banget pasti. Parah, bro. Pasti tuh. Semua anak-anak Three Lions yang umurnya 28 ke bawah lah ya, 27 ke bawah. Itu kayaknya
kehidupan tuh Pesta pora. Hah? Iya kan? Parah, Sancho, pesta seks, narkoba semua. Sancho, Madueke, yang gitu-gitu dah. Nggak sih sebenarnya satu sih iya, tapi kalau ngelihat kayak Lamine Yamal aja gitu deh, dia kan juga tidak terhindar dari kehidupan yang nightlife-nya dapat. Tapi kan dia ininya satu dapat. dari segitu banyak pemain Spanyol yang nggak sehat gitu loh. Enggak juga. Kalau di Inggris tuh banyak banget. Enggak juga sebenarnya, Le. Mungkin Inggris iya, tapi Spanyol juga bukan berarti enggak. Cuman mungkin yang ngebedain adalah dia bersama suatu pelatih yang demanding aja, Hansi Flick. Pertama, tadi kedua World Cup udah dibahas sama Karim Yudam. World Cup iya, dia punya pelatih yang sangat demanding, dan dia juga punya point to prove ketika kalau gue di Barca ini gue gagal, ya gue akan kemana lagi gitu. Sebenarnya mungkin fokusnya bukan ke negara mana yang lebih sehat dari segi lifestyle ya. Tapi gue pernah baca suatu buku atau suatu pendapat penelitian di mana orang itu bisa sukses dengan beberapa cara. Salah satu caranya itu dengan berhijrah sebenarnya. Nah, gue ngerasa mungkin Rashford itu karena dia hijrah. Mungkin temennya nggak sebanyak di UK. Iya kan? Ngomongnya juga susah. Jadi dia udahlah gue fokus sama kerjaan gue gitu kan. Di sisi lain mungkin kalau Yamal juga hijrah ke Inggris misalnya, dia bisa lebih fokus juga mungkin. Dia bisa lebih Dan terbang. satu lagi cuaca. Balik lagi cuaca. Cuacanya di Spanyol kan lebih ke banyak panasnya ya daripada di Manchester ataupun di Inggris yang banyak hujannya dan Jadi aktivitasnya juga. banyak untuk ini. Kalau di Inggris dingin mulu, hujan mulu, ya mereka main di dalam, di indoor betul. ngapain dulu? Cari yang hangat-hangat. Iya, hangat-hangat bener. apaan? Nggak- Minum wedang ya. Apaan? Genjot. Anget-anget cari Hangat-hanget. hangat-hanget. Tapi Cari kan hangat-hanget. kata idam genjot. Lu, udah memang. Kok gue? Tadi masih ngontak gue di luar, dia ngomong kata Erim nggak ada, ya nyenggol. Takut Oke, dia. kita ke seberangnya, kita ke rival abadinya, kita ke Real Madrid yang akan bertandang ke apa tuh stadionnya Valencia tuh namanya? Estadio de Valencia. Bukan jangan salah. Lu berlebihan lo jatuhnya Jangan gitu. salah. Nah, Valencia ini Tapi bener posisinya nggak? juga lagi nggak bagus nih bro. Valencia ini posisinya 16. Estadio de Mestalla. Mestalla Stadium. Salam Mestalla. Mesta ya. Rim lu selalu main aman deh. Estadio D. Itu kan stadium off. Lo nggak dulu jadi gini. Lu ngerti gak maksud gue? Gini. Gak usah main-main Mestalla, kayak gitu. Mestalla. Gini. Orang bilang Mestalla bilangnya. Kalau kalian dulu main PES atau main di zaman dulu, nama Valencia itu kandangnya Estadio de Valencia. Ya, mungkin karena nggak resmi. Nah, itu di otak gue masih yang itu. Oke. Kalian juga pikirnya Estadio de Valencia kan pasti kan. Real Madrid akan bertandang ke Mestalla nih. Ya kan Real Madrid juga posisinya lagi bagus, hanya berjarak 1 poin sama Barcelona, ngintil mulu pokoknya di belakang nih, Bro. Nah, tapi nggak ada Bellingham nih. Tadi kita ngomongin bocah Rashford, sekarang kita ngomongin bocah Inggris lagi nih. Yes. Bellingham. Poin plus nggak sih buat Bellingham mereka? cedera panjang. Betul. Mungkin berapa bulan ya? 2-3 bulan kali ya? 1-2 bulan lah. Nah ini ngaruh gak nih ke performa mereka menurut lo pada? Enggak sih ya, karena yang hilang maksudnya posisi Bellingham itu menurut gua replaceable. Mungkin kalau yang cedera center back gitu-gitu mungkin agak ngaruh, tapi kalau Bellingham tuh Guler pasti bisa main di situ, terus Brahim Diaz jangan Brahim lupa. Diaz bisa main di situ, Kamavinga bisa main advance di situ. Jadi tidak terlalu berpengaruh gitu loh untuk menurut gue. Untuk paling yang hilang work rate-nya dia aja sih, karena menurut gue Bellingham kan plus minus ya, ada di hari dimana dia work rate-nya tinggi banget, betul. kadang-kadang kalau lagi ini ya turun, tapi overall tuh dia work rate-nya lumayan lah. Jadi sekarang siapa yang paling penting di Barcelona? Barcelona di Real Madrid. Mbappe. Kalau gue Vinicius. kasih sebentar, kalau gue kasih Mount Rushmore-nya, Gunung Hokage-nya nih, 4 orang siapa menurut lo? Mbappe. Vinicius. 4 orang terpenting, bukan terjago ya, Heeh. bukan terjago ya, terpenting di skuad Real Madrid hari ini. Mbappe, Vinicius, Courtois, Valverde. Oke. Lu setuju? Valverde. Kalau Courtois bisa di ini dah. Courtois bisa kita ganti ke Haisen. Apa sih saya? Kalau gue Mbappe, Vinicius, Courtois sama Guler. Wah, kalau gue beda sih. Gue Mbappe, Vini, jangan lupa Lunin. All-round, salah, Kamavinga. Itu yang bisa diganti kemana-mana. Satu lagi adalah Courtois-nya. Kamavinga sebagai Mr. Versatile. Betul, maksudnya. Dia bisa main di mana aja. Cuman- Walaupun memang ada Valverde di situ. Cuman ini yang orang-orang pada Tapi kalau lu ngomongin Mr. Versatile, Valverde Iya, backup itu. right back, Betul. iya kan? Tapi Backup wing, kadang main di. Betul. Tapi apa? kalau menurut gua salah satu yang bisa selalu dicoba-coba mulu ya Kamavinga. Oke. Dari dulu dari awal. jangan lupa gue lebih milih naruh Vinicius di atas Mbappe. Kenapa?
Lu lihat sekarang Alvaro Carreras nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Karena Alvaro Carreras nggak bisa nge-support Vinicius. Makanya si Madrid lebih milih untuk mainin Camavinga di situ. Betul. Kayaknya nggak banyak Camavinga main di LB. Ya, kalau nggak Camavinga pokoknya siapapun asal bukan Alvaro Tapi Carreras. kalau dibanding sama Mbappe masih Mbappe dong, Dim. Dan salah satunya ya, menurut gue ya karena pelatih juga sih ngaruh. Setahu gue Carreras tuh memang sempat cedera berkali-kali, Rim. Oh iya, cuma kan udah Tapi balik. clear, paling tidak di eranya Alonso, Carreras tuh salah satu yang kunci. Iya, jadi Karena kan pengganti nggak ada yang bagus. Nah, di era Alonso. Tapi Arbeloa baru sebulan. Di era Arbeloa Iya. ini Carreras main 2 kali 3 kali seingat gue. 2 kali 3 kali main. Dan orang lebih demen di saat Vinicius jauh lebih terbang di saat bukan Carreras di left back-nya. Mungkin ya. Karena- Mungkin ada sinergi itu ya. Iya, jadi banyak juga diobrolin sama fans Madrid. Kalau katanya emang Carreras padahal sejago itu kok nggak kepake ya. Kita bisa ngeliat Artinya berarti bener nih Camavinga juga bisa backup fullback. Betul. Berarti kan dia juga seversatile Valverde kan. Iya. Dia Nah, bisa support. Mengingat sepenting itu sebenarnya di beberapa musim sebelumnya di bola nih biasanya nih. Transfer winter tuh penting banget, tapi lu perhatiin musim ini. Adem ayem. Semua tim gede itu nyantai. Iya, adem ayem. Kenapa kira-kira? Karena ya mungkin mereka ngerasa squad mereka udah cukup oke. Pertama, yang kedua mungkin mereka mau gas-gasan di summer. Karena summer ini kan nanti World Cup mungkin ada cedera, ada pemain yang balik, stamina-nya nggak sebagus biasanya kan, kayak dengan intens winning kan, dengan World Cup pasti pemain bakal rest dulu tuh sebelum season mulai. Jadi menurut gue mereka mau all out di summer. Terus mungkin situasi kontrak pemain yang available juga kurang gitu kan. Masuk akal sih World Cup ya. Karena mungkin di World Cup tuh ada 2 fenomena nanti. Yang pertama, pemain yang lu beli, dia pemain timnas misalnya. Di timnasnya dia cedera. Betul. Atau yang kedua angle-nya adalah, nggak tahu lu setuju apa enggak ya. Momen-momen kompetisi internasional gede gini, itu sebenarnya momen-momen hidden gem. Jadi Iya. Kayak James Rodriguez dulu. Iya benar. Iya. Kayak James James Rodriguez, Keylor Navas. jadi pemain-pemain yang nggak kelihatan sebelumnya tapi muncul di World Cup. Jadi Betul. sebenarnya gue punya duit, ntar deh kita lihat di World Cup gitu kan. Iya. Sama satu lagi sih financial fair play menurut gue. Iya. Itu yang ngebatas. Sekarang ada yang baru kan? Iya. Namanya squad cost ratio, SCR. Itu Nah yang itu membuat- mirip-mirip, cuma dia ngambilnya dari rasio berapa harga squad lo sama harga pendapatan lo. Apa sama duit pendapatan lo. Oh, itu berat Jadi tuh. squad lo itu gajinya gitu-gitu tuh berapa persen dari Iya. pendapatan. Ada rasio-rasionya. Iya. Itu tuh. Penting tuh. Menurut lo ini musim yang agak nggak kebaca ya. Gue di awal musim tuh gue jagoin Madrid. Tapi ternyata setelah 3 bulan musim berjalan, Barcelona pick up moment. Abis itu sampai sekarang cukup stabil nih. Tapi di sisi lain, Madrid yang sempat ribut sama Alonso di belakang layar tuh, inget ya? Iya, yang Di Vini. ruang ganti, ya, terus Bayan, abis itu dipecat, ganti Arbeloa, naik turun, tapi kok di La Stabil Liga satu poin doang, ya. masih sisa 1 poin gitu. Belum Benar. lihatnya ini punya siapa? Ya sejauh ini sih Barca ya, sejauh ini masih Enggak, Barca. maksudnya kenapa lu punya? Kalau gue nggak bisa punya keyakinan full kayak gitu. Tapi kalau lu bisa, Gua nggak punya keyakinan fullnya dengan Arbeloanya soalnya, bukan. Ini lo ngelawan Arbeloa ngelawan sama Hansi Flick. Iya, udah teruji lah. Udah beda lah, teruji. beda level lah. Iya. Dimana Hansi Flick seniornya udah nunjukin dia kapabilitas dia tahu kalau lagi down gimana cara naiknya. Ini Arbeloa masih muda banget. Mungkin kalau kita ngomongin 2 season lagi, mungkin bisa, cuman kalau sekarang ya musuhnya. Tapi ya dengan karakteristik dia sih gue nggak ngerasa Arbeloa tuh a good manager. Dia maksudnya mungkin dia bisa stay bukan krisis, di transisinya Madrid sekarang, tapi dia bukan tipikal long term manager gitu. Ya menurut gue siapapun yang jadi pelatihnya Madrid sekarang, lu kasih dia pemain-pemain yang berkreasi bakal menang menurut gue. Ya karena dari depan sampai belakangnya udah oke. Dan Florentino Perez menurut gue kayak dia bilang, ya ngapain gue beli pemain? Karena pop squad gue dari depan sampai belakang sebenarnya udah ada penggantinya semua. Tapi gue sempat baca kemarin ya, nanti coba gue yang cari. Tapi gue sempat baca tuh di X-nya fanbase Madrid, dia bilang, dan ini mungkin fans Madrid bisa cross check ya bener apa enggak. Pokoknya dia bilang tuh dari board sampai ke presidennya, ke Perez tuh kayak udah mulai mengakui atau sadar bahwa ternyata rebuild-nya dia nih nggak perfect, maksudnya ada gagalnya gitu. Oh iyalah. Jadi dia ngerasa rebuild-nya mereka tuh tidak sesuai yang mereka harapkan.
kayak banyak beberapa pemain yang dia ngerasa mungkin underperform atau gimana gitu. Atau balik lagi, dia karena kebanyakan main bintang kayak dulu zamannya Beckham ya Galacticos, jadi punya egonya masing-masing, jadi ya udah. Kayak sekarang Vinicius punya egonya masing-masing. Malah menurut gua Mbappe yang di PSG biasanya dia yang punya egonya tinggi, malah di Madrid dia nyatuin timnya menurut gua. Beberapa kali kalau misalkan ada statement, dia yang ngeredam si Bellingham, dia ngeredam si Vini, dia ngeredam juga antara cekcok antara Xabi Alonso dengan pemain yang lain, dia ngeredam. Menurut gua itu salah satu halnya juga. Itu sih. Oke, kita sudah selesai di La Liga, kita lanjut ke liga kita semua, Premier League. Yes. Ada sang calon juara Arsenal yang akan menjamu mimpi buruk pertamanya di musim ini. Karena kalau kita ingat runnya Arsenal di mana mereka win streak banyak, kebobolan 0, dan akhirnya win streaknya gagal di Stadium of Light by Sunderland dan juga kebobolan 2. Yes. Iya kan? Kebobolan 2 kan. Nah, dia harus ngejamu lagi nih tim yang menjadi underdog lah. Tapi so far sebelum kita ke Arsenal, lu ngelihat Sunderland gimana nih? Sempat di 3, sekarang drop kayak ke 10-11. 8. Oh 8, masih 8. Ini tim sukses yang akan kita lihat. Aston Villa pernah promosi di 2019, dan setelah 2019 dia promosi, ganti pelatih sekali ke siapa, abis itu ke Steven Gerrard, abis itu ke Unai, abis itu mereka punya roadmap yang benar-benar efektif dan berjalan sampai hari ini. Betul. Tangganya dinaiki satu persatu. Dari Conference League, Europa League, Champions League, sampai akhirnya musim ini bisa dikatakan sebagai kontender juara Premier League malah. Nah, lu ngeliat Sunderland sebagai tim yang punya perjalanan kayak gitu apa enggak nih di 2, 3, 4, 5 tahun ke depan? Kalau menurut gue sih Sunderland dia punya owner, kalau nggak salah tuh sangat muda ya ownernya, dan ownernya dia itu emang ambisius banget sama sepak bola, dan dia taking care Sunderland itu segitunya gitu. Karena kan Sunderland pernah punya riwayat yang sampai didegradasi apa segala macam tuh, mereka punya dari riwayat yang kelam lah, sampai turun ke League 1 kalau nggak salah. Dan gue ngerasa owner yang sekarang tuh bener-bener care banget sama dia, sampai lu lihatnya transfernya kan gila banget gitu di transfer window. Jadi menurut gua mereka jelas clear punya roadmap yang jelas. Mereka pingin di Premier League ini mereka nggak cuma stay, mereka seenggaknya masuk ke mid table. Dari situ musim depan mereka bakal terus ngegas dan pasti namanya naik kan kadang-kadang mungkin nggak sesmooth itu ya, mungkin bakal ada turunnya. Kayak Villa sama Gerrard kan sempat turun sebelum Unai Emery naikin lagi. Tapi gua rasa dengan Regis Lebris ini dan additional pemain di bulan summer nanti, mereka bakal nge-push top 7 sih menurut gue. Dan bukan hanya di summer, winter ini mereka ngambil lagi winger Angulo dari Anderlecht. Jadi ini tim yang cukup ambisius sih sebenarnya. Tim yang ambisius. Angulo juga bukan wingman main loh dia loh. Kalau misalnya di Anderlecht itu dia bener-bener ya. Menurutku pribadi, Anderlecht tuh siapa dulu di Anderlecht ya? Tielemans. Pemain besar. Yuri Tielemans. Tielemans sebelum Leicester. Terus pelatihnya dulu si Company. Oke. Company Enggak ada nih ungu-ungu jago. Vertonghen. Siapa Siapa ya? Alderweireld. Iya, dulu juga dari Lukaku sana. bukan Anderlecht ya? Iya, Lukaku kan? Lukaku ya? Iya, Iya. Lukaku ya, bener ya. Nah, lu ngeliatnya Arsenal nih disamperin lagi sama Sunderland. Arsenal nih mau menjalankan sisa pertandingan yang masih ada sekitar 14 pertandingan nih dengan skema apa sih? Karena gue sempat bahas sama Basya. Dia punya gelandang banyak, rata-rata bagus. Tapi the bread and butter, siapa yang paling pakem di 3 nih belum clear. Iya, benar. Sampai akhirnya 2 match terakhir atau 3 match terakhir mereka pakai ganti formasi nih. Mereka nggak pakai 4-3-3. Mereka pakai 4-2-3-1 double pivot dan satu nomor 10. Nomor 10-nya kayak Havertz. Bukan Odegaard. Kayak Havertz ditemenin sama Gyökeres di depan. Lu ngelihat ini sebagai formasi momentum, apa formasi yang bakal dipakai untuk finish the season? Pertama kalau ngomongin midfield kan kita kehilangan Merino ya sampai akhir musim. Itu benar-benar menurut gua jadi membuat loan-nya Nwaneri ke Marseille itu jadi agak bukan tanda tanya sih, tapi kayak takut tiba-tiba ada yang cedera lagi, nggak ada yang menggantikan gitu. Cuman ternyata di grand planningnya Arteta adalah
oh dengan tidak adanya Merino dan Nwaneri pergi, Oh iya, Merino retak Iya. kaki ya sampai akhir musim. iya Mas Saka juga cedera kan? Saka juga. Saka juga soalnya. Jaka Sunderland juga cedera ya. Iya, jadi Oh iya benar. Enggak. Jaka Sunderland iya, cedera. betul. Jadi mungkin di sini saatnya kita ngelihat mungkin dalam beberapa game ke depan Mas Lewis Kelly lebih paten di tengah untuk rotasi. Gue sih expect itu ya. Karena itu yang gue baca-baca di Insider Arsenal. Nggak, kenapa harus rotasi? Maksudnya dengan segitu banyak sekarang kan yang lagi fit kan ada Norgard. Rice, Norgard, Zubimendi. Odegaard, Zubimendi. Lagi siapa ya? Yang Eze mungkin. Eze bisa jadi Eze, Havertz yang tadi masuk di kan double pivot kan. Iya. Lo punya 7, kenapa harus mikirin yang pertama kenapa harus mikirin Skelly masuk ke midfield yang pertama. Yang kedua, kalau memang kekurangan short of players, lo bisa fokus dengan dua pivot aja kan. Norgard. Di mana nomor 10-nya bisa Eze, bisa Havertz gitu kan. Iya, ya sebenarnya mungkin karena pertama gue nggak tahu kenapa sebenarnya Norgard datang ke Arsenal ini sejauh ini ketika dia main meskipun lawan-lawannya mungkin ya FA Cup, Carabao Cup dan mungkin di beberapa game di Champions League gitu ya. Sebenarnya dia ketika main cameo dia sangat berkontributif lah, bukannya bagus banget tapi kontributif dan nggak jelek gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa belum dipercaya Arteta di game-game penting di Premier League. Ya mungkin kedepannya dia bakal sering dipakai dengan tidak ada Merino, tapi kan midfield ini kan tidak cuman badan, tapi lu perlu chemistry dan sejauh ini kan memang chemistry-nya kalau nggak Zubimendi, Odegaard, Rice, Zubimendi, Rice, Eze, kadang-kadang Merino masuk di situ. Nah, sekarang dinamikanya ada Havertz kan berarti harus ada kayak plus and minus ya. Kalau lu mainin Havertz siapa yang dikorbanin, kalau lu mainin Eze skemanya seperti apa. Jadi mungkin masuk sekali lebih ke badan aja lah ketika butuh rotasi karena kita sekarang masih di 4 kompetisi. Opsi kali ya. Di Tapi kalau kompetisi kembali tadi gue gitu. bilang gue sebenarnya penasaran sama formasi apa untuk menyelesaikan musim. Ya. Oh. Ngerti nggak? Itu lebih ke 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang kayak duluan. Iya. Oh, oke. Kalau gue ngeliatnya sekarang masih mungkin 4-2-3-1. 4-2-3-1 dengan Rice yang lebih mundur ke belakang. Gue rasa di 3 match setelah Liverpool, MU dan Forest itu Arteta kayak back to basic. Dia ngelihat oke, Rice ini mungkin lebih condong CDM gitu. Betul, Jadi untuk emang. ngebantu rest defense-nya sama Gabriel Saliba. Walaupun tetap aja bakal ada rotasi tapi lebih dinahan lagi itu dan Zubimendi kan juga lebih ketika advance ke depan dia lebih bisa ngegolin juga. Oke, Gitu. mantap. Langsung aja kita ke player to watch. Siapa kira-kira di game ini yang lo mau lihat? Mungkin lo mau lihat karena dia pemain favorit lo, atau mungkin lo mau lihat karena lo mau lihat dia berkembang atau enggak, atau lo mau lihat dia mungkin karena apa? Lo siapa? Gue sih Havertz lagi. Gue ngerasa Havertz bakal dapat menit main lagi besok. Lo? Broby. Brian Brobby. Iya lagi. Strikernya dulu dari Belanda. Yang pengen Ten Hag mau dia tuh. Iya, Brobry. Itu kuat dia, pendek tapi kuat. Iya. Lo Brian Brobby. Bodinya, body balance. Lo? Sama gue Brobry karena menurut gue Sunderland bakal jadi apa ya, pakunya Arsenal lagi sih. Di game ini? Iya, pakunya Arsenal lagi. Menurut gue ya. Dan apalagi setiap bulan Februari ya kan Arsenal udah bensinnya udah mulai habis. Ya, ya. Ya dia nggak tahu sekarang listrik kayak mobilnya ye. Iya. Udah nggak perlu lagi. Iya sih. Lo nggak tahu. Ya, tapi kan Iya. mobil listrik kemarin ketabrak langsung meledak tuh. Oh iya bener ye. Bener juga. Hybrid Iya. doang. Salah ganti aja, ganti kabel dikit salah itu meledak. Bener. Iya. Apalagi dengan ganti-ganti formasi bisa jadi. Benar. Itu dia mas. Kalau gua 4-2-3-1 kayaknya kan. Yes. Dan kalau nggak Havertz Eze kan. Nah gue sebenarnya mau lihat Eze karena menurut gue ini salah satu pembelian yang perlu dipantau lah. harusnya bagus. Iya. Oke, langsung ke prediksi Gue 2-0. Arsenal lo. Gue tipis aja. Menurut gue hati gue kebelah dua sih. Antara 2-1 atau 2 sama. Subjektif lu ya. Iya, dua-duanya subjektif soalnya. Gue 2-1 tapi Sunderland. 2-1 Sunderland. Yes. Wow. Lo? Berat kalau misalkan Havertz main lagi kayak kemarin, dia jadi pembeda. Arsenal bisa menang menurut gue jadi 1-0 menurut gue. Tapi kalau Havertz nggak main kayak kemarin, maksud gue nggak di. Satu aja bang prediksi. Oh prediksi. Ya kalau gue sih, menurut gue sih jadi yang tadi balik lagi jadi paku ya. Bisa jadi 2-1 menang Sunderland. Yes. Itu memang sepaket. Masa menang Sunderland? Bisa aja. Siapa aku Kan dia? ini Bisa kan aja mungkin. prediksi. Mungkin. Ya kalau gue Semua predict karena menurut gue Arsenal ini goyang secara mental bukan di saat mereka dipepet sama City, tapi di saat jaraknya jauh. Mereka tahu ini matters. Di sini nih ada sedikit
insecurity lah, ngerti nggak? Ditambah lagi dengan nightmare Sunderland di awal musim. Jadi gue seri 1 sama Sunderland dan Arsenal. Gila, kalau menang banget ini lu klip semua. Iya. Lu suruh siapa si pembaik klip. Iya. Si pembaik. Klip terus lo kasih muka. Iya, buka gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke rivalnya Arsenal, The Chelsea yang akan bertandang ke Molineux, ke kandang tim Wolverhampton yang sampai hari ini masih bottom of the table dengan 8 poin. Chelsea cukup bagus runnya dengan Liam Rowe senior, 8 game 6 menang, 2 kali kalah. 2 kalinya sama siapa? Arsenal dua-duanya. Nah, lu pada ngeliat game ini sebagai game yang tren buruknya dengan Arsenal tuh ke bawah apa masih dengan tren positifnya? Kalau Menurut lo pada? Nanti kalau udah bingung ngapain tanya gue aja. Iya. Saya. Iya, coba. Saya. Emang Pertama, let me open with gua benci dengan statement akhir-akhir ini di sosial Lo media. gak ngerasain Liam pas Liam lagi aktif-aktif di Chelsea, lu pas lagi libur di Grenoble? Iya, makanya iya benar ya. Enggak, tapi itu menurut gua ada yang harus di-address dulu ke semuanya kalian. Anjay. Yes. Gua nggak mendukung koalisi Chelsea dengan MU untuk menang, yes. Sama sekali tidak mendukung. Gue bingung nih, mulai digoreng-goreng terus nih. Gue bilang nggak ada anjing, nggak akan pernah, tidak akan ada. Gue di sini gue bilang Chelsea temen gue nggak akan. Jadi berhenti mulai sekarang berhenti. Lu juga iya. Enggak, Chelsea nggak temenan sama MU. Tapi Chelsea ketemenannya sama King MU. Iya, betul. Karena Chelsea juga King juara dunia. Jadi kita sama-sama King. Masuk deh. Rim. Jangan lupa komen, like, subscribe. Rim, tapi lu sangat beruntung 3 minggu 4 minggu terakhir tidak ada di sini. Gak ada, iya. Saya pusing di sini. Gua dari sekarang kasih statement yes. Dan menurut gua Tapi emang lu nggak mau ngelihat rivalitas MU sama Chelsea kayak dulu lagi? Oh, berarti itu agak kayak cocok ya? Iya, gua Iya. agak sedikit. rivalitas rival. Iya, Bang, Rival nggak ada nih, rival konsep adu-aduan, atas adu-aduan. Iya kagak ada. Si Chelsea kagak ada. mau Ayo menang. temenku Chelsea Ya, nggak ada. karena kita emang the real ya, karena kita Enggak. anjing-anjingan. Iya, the real rival tuh begini, bukan apa Liverpool apa tuh. Ya karena kalau rivalnya Enggak, gue ngerti MU, maksud Yudam. Karena gue juga setuju. Sebenarnya gini, ayo temanku itu sama-sama kita balik ke atas. Betul. Sampai atas perang lagi, maksudnya Betul. begitu. Nah, gue mulai dari awal. Iya. Karena kalau menurut gue rivalnya MU adalah gue sekarang adalah Liverpool rivalnya MU dari dulu. Gue nggak ngelihat Chelsea itu sebagai yang rival benar-benar rival ya. Chelsea kan era modern Iya, aja. menurut gue yang kayak rivalnya itu Rival MU Leeds ikan dulu. sama Grimsby. Balik ke topik dong. Iya. Chelsea lawan Wolves nih, trennya gimana? menurut lo? Chelsea lawan Wolves. Let's talk about Liam Delap. Gua bersyukur Nggak dapet. Subhanallah. Jason Wilcox gua nggak tahu dia ternyata pas kemarin malam-malam itu dia pengen Liam Delap habis. Tapi emang musim sebelumnya dia bagus, lo akuin lah. Liam Delap untung nggak jadi ke MU. Betul. Garnacho kita tekan kontrak nyawa dari sekarang kalau kita akan kembalikan. Gue sejujur ya, lu kalau ngomongin Liam Delap, gue nggak mau lepas Liam Delap. Gue sempet debat sama fans Chelsea. Striker ketiga gue Liam Delap, gue selalu ngomong gitu. Striker ketiga aja, lo boleh beli siapa aja, tapi menurut gue Delap harus di Chelsea. Kenapa? Gue suka ya sosok English boy, suka berantem, nggak usah jago, ngerti gak sih lo? Tahan bola. Ngerti gak sih lo? Rusuh, ngerti gak? Sama Gyökeres nih. Tapi di other name, nggak Gyökeres kan heboh-hebohnya. Kalau Liam Delap siapa sih? Iya kan? Nggak, tapi di other name yang lo sebut tadi, Garnacho. Berat ini orang. Dan dia udah bukan 3-1 lagi. Lo tau 3-1 gak? 3 game jelek, 1 game bagus. Dia udah gak main di 3-1 sekarang. Dia main di 6-1 sekarang. 6 jelek, 1 bagus. Dibilang kurang satu pemainnya lagi. Dalot. Iya. Lo kalau mau nyalain Garnacho, emang harus power bank itu Dalot. Iya itu udah jadi ngecas dia langsung bam gitu. Berat loh. Makanya tapi gue sempat nanya, ini mumpung ada lu nih fans MU 2 orang di sini. Coba deh. Lu gini, Chelsea ini kan bukan klub bercanda lah. Ini kan $1 billion. Lu beli Garnacho juga 50 ya kan? 50 juta itu 1 T ada tuh. 40 juta itu 1 T ada. Apa yang lu lihat? Lu misalnya lu sebagai Sporting dari ke Chelsea, apa yang lu lihat? Lo kalau kita, Iya. gitu. Lu sebagai Sporting Director Chelsea. Oh, iya. Lu yang beli Garnacho. Gua bisa. Ayo, lu role play. Kenapa Chelsea harus beli Garnacho? Sebenarnya Ayo. sebenarnya nih Ayo. kalau dari gua Ayo. work rate-nya dia tuh gede. Maksudnya worknya dia lari ke depan dia WSM track 2 gol kebobolan dia semua.
Ayo coba. Ya walaupun sama gaya kasihnya doang aja duduk. Nggak, jadi gini. Jadi tuh gue inget banget pas pembelian Garnacho ini, owner itu bilang, MU tuh ada youngster jago, gokil, dia bisa jadi sosok branding juga. Beli ya? Oke, siap, beli. Mainu jing maksudnya. Garnacho yang dibeli. Salah beli ya? Salah beli, iya. Kayak nyuruh abang ke Indomaret, Bang beli susu merek belinya yang lain. Gara-gara nggak spesifik ternyata pilihannya. Dan bilangnya kayak little-nya Ronaldo, Ronaldo. Ini nggak branding, full branding. Apa maksud gua? Gini loh, dia sebagai waktu zaman di King MU. Aduh anjing, habis sih pakai King King juga nih. Wajib. Ini wajib nih sekarang. Jujur capek, jujur lah. Wajib nih King Kang. capek, jujur Nggak, capek. kalau dia capek karena kan dia ham-ham. Iya. Tapi kalau lu harusnya nggak capek, Iya, oke. karena makan nasi harus pakai di Iya. Nah, itu dia. Musan King, Musan King. Enggak. Banyak Tadi gua ngomong apa ya? Waktu dia di MU juga kan secara komersial belum segede gitu sebenarnya. Mungkin bisa segede gitu, tapi kan sebenarnya dia belum bisa komersial itu. Iya, cuman Chelsea ngeliat peluang nih. Bisa nih Bisa orang nih nih. komersial. Iya. Nama dia kan naik gara-gara pas golnya salto. Gol saltonya dia. Lawan Everton. Iya, itu. Nama dia naik gara-gara itu doang. Kalau lihat statement dia sebelum lawan Arsenal, Itu gehe sih. gue bencinya sama itu orang makin MU mentok. MU bisa, anjing. kita bisa gitu ya. Iya. Kalau MU bisa ya. Yang bikin Chelsea nggak bisa dia. Iya anjing. Wah, ini pemain Kalau sih. bukan dia bisa anjing. Nggak bisa juga, sama. Nggak Ini bisa. seri deh itu game mat. Setengahnya Karena seri. emang Menurut seri deh mat itu Nggak, game iya. mat. Garnacho itu cuman bisa lari doang. Lari doang. Lari sama Bismillah di shoot deh. Iya. Enggak deh. Bismillah shoot gue masih seneng. Oh enggak bisa Belakangan. Back pass. Nah, itu iya, soalnya Kalau shoot biasanya gue masih Dalot. oke deh. Gue zaman Madueke di Chelsea. Orang kritik Madueke. Gue happy gue bilang. Gue lebih pengen punya mendingan lo winger pede nge-shoot daripada lu nggak berani ngapa-ngapain. Ngerti? Ya, betul. Makanya gue betul. nggak jarang kritik Madueke gitu. Tapi kalau Garnacho parah. Iya, highlightnya ya. Emang parah, emang mentok. Ini orang mentok sumpah. Kayak Todd Boehly itu dia ada utang sama Glazer deh. Sancho, Garnacho, Mainu. mainnya jangan. Maksudnya yang diincar. Berat, Jadi dia berat. Sama Sancho bro. Ya Sancho pasti Chelsea, bagus. Oh, iya, Masih mending. gua Mending, Bang. Sancho. Mending Gua banget. sangat mending Sancho dibanding si Sama- binatang gitu. Oke terakhir, gue balik lagi ke laptop. Kalau nggak durasi dia bisa sama Chelsea nih. Kalau kita ngomongin, lu ngeliat trennya gimana? Gue ngeliat ya, kalau gue ngeliat Struggle. enggak sih, gue ngeliat ini bakal jadi winning streak sampai 1 Maret, tapi dia bakal winning streak lagi sampai 1 Maret. Arsenal lagi. Iya, ya kan ini Oh, kalahnya. keren. Ketemu Arsenal lagi. Bro, gue 1 Maret. clearly bro. Kalau emang gini pattern yang biasa katakan, Chelsea kalahnya cuma sama Cuma Arsenal. Arsenal. Top 2 Iya, bisa Ya, naik nggak, terus. bisa juara, anjing. Bukan, gue Bisa juara. Bukan enggak. Karena sekalanya Arsenal doang. Tapi saking egonya Champions League Bukan. diambil. Bukan. Iya. Lu tau gak sampai 1 Maret game dia siapa aja? Kalau saya Burnley ya, Burnley. Ya siapa pokoknya sih? enteng-enteng lah. Enteng-enteng. Februari ini enteng. Mulai di Maret Enteng-enteng. big match. Nah, Wolf nggak iya. segampang itu loh. Emang nggak segampang itu. Wolf nggak segampang Nih itu. dia nih gue kasih ya, dia main sama Wolf, abis itu Leeds di kandang, Hull City away, Burnley di kandang, Iya, baru abis itu baru Arsenal. susah, abis itu susah. Makanya jadi 4 game ke depan nih gue yakin menang semua, 1 Maret baru kalah lagi. Nah, Iya, abis iya. itu baru deh. Ya nggak lawan apa-apa Villa, lah. Kita nabung Newcastle. poin. Karena menurut gue Iya. kalau gue di game ini gue yakin menang. Gue yakin menang. Iyalah. Cuma manner menangnya aja. Gue nggak mau main comeback FC capek bro. Struggle menurut gue ini game struggle Comeback FC. pasti. Wolf tuh Gue tuh pengen ngelihat certainty lah di game yang lawan Wolf tuh menangnya tuh menang yakin gitu. problemnya tuh di saat lawan Wolf yang gak di-expect, apalagi sekarang itu physicality yang mereka bawa tuh ternyata berat banget. Physicality Arsenal ngerasain kan. Physicality Masa yang Chelsea Rim musim ini ketemu Wolf udah 2 kali. Hah. Karena kita ketemu di Carabao, dua-dua kita gebuk. Iya, menang. Gebuknya Oh iya? gede. Sama Rosenior? Clean sheet juga nggak sama Maresca. Mares kan. Ya bukan, maksudnya kan dengan tren Rosenior aja sekarang nih positif banget gitu loh. Apalagi dia habis kalah sakit hati di Emirates, masih dibawa tuh spiritnya. Tapi gitu lu loh. habis lawan Arsenal berat. Emang berat big match semua. Aston Villa away, Newcastle home, Everton away, City, United, Brighton away, Forest, Liverpool away, Spurs, Sunderland. Ini sih bisa nggak? Maksudnya kalau worst case ya, kalau lu bisa trennya turun bisa Degradasi. nggak ada sih, Oh, nggak masuk nggak. Atau Champions pick up League. points. Iya, atau enggak Rossoneri Iya. jadi kayak Lu ngeliat Rosenior gimana? lebih bagus kalau misalkan dia First touch-nya nanti jelek tapi. Apa ya? First touch-nya Oh jelek. parah itu parah. Parah itu. Sumpah gue First bikin touch-nya konten anjing kalau jadi Bagus, supporter, bagus. bola ke sini gue tahan habis itu belakangnya Rosenior ya. Ntar kita yang nimpuk boleh. Iya, hah? Ntar kita yang nimpuk boleh. Iya. Kepala cuman kalau kita yang nimpuk ya. Lu liat Rosenior gimana? menurut gue dia salah satu apa ya, pelatih muda yang bagus sih. Menurut gue bagus dalam artian dia bisa
dia bisa ngeramut taktik atau racikannya dia dengan pemain-pemain yang Chelsea punya. Itu beda cara mainnya, cara dia buat kedepannya atau apa. Emang beberapa pemain yang nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Contohnya tadi bilang Garnacho, tapi gue ngelihat si pelatih ini adalah salah satu prospek yang bagus untuk Chelsea. Ferdinand ngomong, katanya ini kalau Rossinior bukan Englishman, udah dipuji gila-gilaan. Udah dikasih kredit sama apa yang dilakukan ke Chelsea. Ngerti nggak lo? Tapi karena dia Englishman, jadi ada aja. Bukan Englishman harusnya kebalikan. Englishman ini dianggap komoditi media. Tapi jangan lupa label English coach itu nggak akan pernah sukses. Itu ada di benak semua jurnalis. Lo ngerti nggak maksud gue? Betul. Jadi udah yang pertama dia dapat sorotan terus, yang kedua dia dikasih doubt terus, diragukan terus gitu. Cuman menurut gue Rossinier ini amorim nih orang. Amorim banget tau gak sih? Dia nggak keras kepala deh. Bukan keras kepala. Amorim kan gak di awal. Keras Amorim masuk langsung 3-4-3. Nah ya Rossinier juga. Kagak. Rossinier tuh 3 back. Apa? Rossinier tuh main 3 back. Di Chelsea gak pernah main 3 back. Cuma kemarin 1 babak sama Arsenal. Itu game plan beda. Nah ini balik lagi. Kita yang kita debatin tuh line up sama apa yang terjadi di lapangan. Ya udah, gini deh biar gampang lo memahaminya. Rossinier sama Maresca beda tipis. Cara mainnya beda tipis. Iya. Beda tipis. Makanya gue bilang dia nggak keras kayak Amorim. Enggak nih orang cara pembawaannya. Oh jago ngomongnya mirip, jago ngomong. Gue sih PTSD ya ngeliat Rossinier press conference ya. Sumpah PTSD parah anjing. Maksudnya lu abis ngerasain Amorim yang jago ngomong, terus begitu. Dia mantan pandit soalnya, jadi tahu cara ngomong dan tahu cara nge-handle media. Tahu cara handle media ya. Tahu handle media, iya. Iya, cuman ini enggak menang mungkin. Cuman struggle pasti struggle. Ya gue ngapain menang struggle sebenarnya. Tapi ya udahlah. Kalau emang harus struggle ya udah yang penting menang 3 Iya, poin. intinya kan menang. Iyalah, udah. Udah langsung aja. Player to watch siapa? Gue Joe Pedro. Joe Pedro ya. Kita lihat apakah masih ada Joe Pedro di game besok. Sar, siapa? Siapa? Yang baru dibalikin lagi. Mamadou Sarr. Mamadu. Mamadu. Nggak tahu dia main apa enggak. Oh enggak ya? Nggak tahu. Oh jadi delap. Wah, kalau kacau lo Delap. FA Chalobah di FPL naikin 2 tuh gue bingung bisa. Ya karena lu jangan lupa di awal musim tuh sama Maresca kan Chelsea sempat clean sheet streak panjang. Iya makanya gue kaget tuh milih opsi B kok Chalobah naikin 2. Lu siapa tadi? Gue tadi siapa namanya? Gue Joe Pedro. Lu Delap. Liam Delap lu. Kalau gue mau nih pemain ya, Enzo Fernandez gue. Gitu ya. Enzo Fernandez tuh. Asik loh. Asik lah itu pemain. Asik apa asik? Kalau misalkan dia nggak di Chelsea, dia masih di Benfica ya, suruh beli tuh. Sumpah. Si siapa Liverpool? Enzo. Yang beli siapa? MU lah. Buat beli tengah kita. Oh iya sih. Bener. Kalau gua Palmer, karena nih Palmer ngotot nggak mau dioperasi kan, karena mau World Cup kan. Dan gue bilang kalau dia sampai nggak operasi, dia nggak bakal bagus man. Bakal hilang mulu gitu. Emang kalau operasi dia nggak bisa fix, nggak bisa World Cup? Nggak bisa. Kalau udah operasi, kayak kalau nggak salah Rashford pernah operasi panjang ya. Iya. Pernah kayak gitu tuh. Nggak main deh. Nggak bakal lo dipanggil, nggak bakal. Jadi habis World Cup baru operasi tuh kepikiran dia. Iya, patokannya gitu. Tapi banyak yang bilang kalau groin, kalau selangkangan itu sakit banget pas main. Jadi permainan lo nggak akan bagus. Jadi cuma maksain doang. Ketarik, urat ketarik. Ibuprofen terus. Iya, pakai sama salon pas. Sponsor me. Oke, langsung aja kita ke prediksi. Gue ikut Karim deh, menang struggle mungkin 2-1 Chelsea. Gue 3-1 Chelsea. Gue 3-2 Chelsea. Sama gue 3-2. 3-2 Chelsea. 3-2 Chelsea. Oke. Nggak, gue serius gue 3-2. Struggle. Sini sama nih. Oke. Iya, masa iya. Hampir semua prediksi Ya kita. ntar gue bedain, Spurs gue bedain ntar kalau emang ada. Iya. Spurs lawan MU. Berarti kalau Iya. ini kan Wolves Chelsea 3-2. Abis ini kita ngomongin United Spurs kan? Enggak di City. Itu terakhir. Oh, itu Liverpool. United Spurs kan? Berarti 3-2 juga ya berarti ya? Apa? Iya. King juara dunia sama King MU kan bareng. Lu tuh gak sih ngeliatnya kayak ada satu orang tuh yang ngefans banget sama Emang lu. gue ngefans. Semuanya tuh Emang kayak gue ngefans. mau diikuti Emang gue ngefans gitu loh. Yang ngikutin dia. Berkali-kali Chelsea yang nyekor berapa dulu dia ngikutin. bener Dia sih. duluan. Nah, tapi dia gak tidak happy seperti lu gitu lah. Mereka tuh Kalau gue cenderung happy lah. fans MU cenderung kayak apaan sih ini Chelsea ganggu aja lah. Apaan sih? Gue setuju sih. Iya, kalau lu tuh kayak lu lebih yang Iya, lu tuh nyari pilih sama-sama koalisi, sama MU. eh. Iya. Gue setuju sih kalau MU tidak akan punya koalisi sampai sekarang kita kasih tahu.
Kita Oke, lo nggak ada koalisi Spurs sama Real gimana Madrid nih? kita nggak mau. partai independen. Kita, Bro, Spurs punya energi baru. Yes. Dalam kekeosannya Thomas Frank. yes. Dan keadaan yang juga memang chaos. Yes. Dia punya real machine, Conor Gallagher yang Conor jadi Gallagher. pembeda di game lawan City. Yes. Apakah permainan lo yang cukup direct dan apa ya, high intensity itu bisa malah menjadi panggung buat Conor Gallagher? Gini, Tottenham 8 pertemuan lawan MU nggak pernah kalah. Betul, itu yang tadi gua Unbeaten. Betul, itu yang gua takutin Ya sebenarnya. makanya gue bilang. Cuman jangan lupa. Nggak sih. MU, nggak nih gue yakin banget 2000%. Gue mulai masuk pojok debat, MU kalah lagi anjing. Allahu Akbar, ya Allah kenapa ketemu Tottenham Nah, sih pas gue pojok debat, ya Allah. Nggak, gue capek tau nggak? Gue nggak ngerasain senengnya tuh MU menang nih, gue nggak ngerasain sama Atau sekali. kasih panggung lah ntar abis ini terakhir Maksudnya? Apa? roasting. Oh nggak ada, cakep. Nggak apa-apa. Roasting apa? Kan Roasting dia Arsenal. nggak ngerasain roasting gue. Ya walaupun Nggak masa perlu kita roasting, nggak perlu. Orang gue itu easy win buat kita. Itu game. Cuman Ya udah ngomong. Nggak, mau podcast kan? Iya ngomong. Lu mau Itu kabelnya dinaikin dulu. kabelnya kawanku. Pegang kabelnya dah, pegang dah. Panda. Udah. Ngomong. Enggak, ntar lu tuh di Zoom, lu tau gak? Lu tuh di Zoom gitu. Dragging. oh iya. Gila lu ya. Ya ini game. Dam, lu dulu deh, Dam. Kalau gua Spurs nih selalu jadi kryptonite-nya betul, setuju MU. banget gua. King MU pun sampai di babak final Betul, Europa League pun kalah. kena Nggak inget. sama Spurs. Iya. Dan tidak terlepas daripada kondisi Spurs ya. Betul. Mau Spursnya bagus, mau Spursnya jelek. Di bawah dia. Apa ya susah. Kenapa sih sebenarnya? Kalau misalkan ngelihat Thomas Frank-nya sekarang dengan beberapa pemain yang mulai nggak respect sama dia, Yes. itu salah satu jadi kuncinya MU, apalagi MU lagi win streak dan lagi semangat tinggi, dan mainnya satu lagi main di kandang, di home. Itu jadi suatu hal yang pembeda. Benar. Apalagi Kunya lagi bagus, Mbumo lagi bagus, Tapi Gareth Dorgu cedera. nggak apa-apa. Cristiano, Gareth, Abedi, Abedi ini apa ya Abedi? Carlos, Maradona, Diego. Diego, Kun, Kun Dorgu lagi cedera. Ya, tapi menurut gua dengan Kunya main di kiri malah lebih efektif dalam serangan karena dia ngebuka ruang, dia main masuk ke dalam mulu, inside forward, dan dia ngebuka ruang, jadinya mainnya kayak orang-orang punit bilang main full di depan dan tuh habis itu ntar main ke belakang. Ya gua menurut gua salah satu hal yang menurut gua MU bakal menang kali ini. Betul, gue juga ngerasa ini game adalah game MU karena orang-orang mungkin sudah pada lupa sama kita tapi kan the king is back ya. Saya sudah bilang ya. The king is back, and the crown is not the same. Itu sudah, ini waktu kita masih make sound nih. Iya, kan biar dia aja yang make sound ini. Tapi menurut gue ini MU bakal menang lagi. Spurs tuh gue tahu Spurs selalu nyulitin Manchester ya, nggak cuman City, MU juga. Tapi si Spurs tuh tidak punya pembeda selain mungkin sekarang Gallagher pembeda, tapi yang lain tuh bukan pembeda gitu di skuadnya. Son sebenarnya kalau dulu. Dan tapi lo harus lihat injury list yang Spurs punya. Iya. Oh parah. Kulusevski, Davies, ya udah amat. Madison. Van de Ven, Porro, Madison, Bergwijn, Bentancur, Kudus, Richarlison. Gila. Berat loh ini. Dia harus stack sebenarnya. Squadnya tuh banyak banget sebenarnya. Ini parah loh ini loh. Ini lo kayak begini, back lo mau palingnya ntar. Kayak kemarin Iya kan? Iya. Berat. Iya, tapi Dragusin. Ya tapi lu harus dilihat juga Solanke-nya kemarin. Nah, Solanke ini bisa Iya, jadi duri pembeda. dalam Solanke Daging ini, gue udah bilang berkali-kali. Dia tuh muncul sekali dua kali aja. Pas lawan MU pertemuan Iya, kemarin munculnya nih. sekali dua kali, kemarin sekali. Iya. Besok dua Kali, kali. iya. Bener, Pertemuan iya. sebelumnya kayak lawan MU juga. Dan jangan gitu. lupa Inggris dia mau kejar World Cup, dia baru Betul. sembuh cedera, dia bakal caper sama Tuchel. Betul. Ini momennya. Nggak mungkin, Tuchel nggak bakal datang nih match. Tuchel nggak bakal datang nih match, nggak ada yang mau ditonton. Mainu? Maunya cedera. Mainu? udah pasti. Luke Shaw? masuk. Luke Shaw juga udah pasti. Harry Maguire? Itu lagi sama. Udah booking, visanya dapat di approve. Ya ini menurut gue it's a no brainer lah. Come on bro. Come on.
lawannya Solanke ini regenerasi enggak. Lawannya Solanke ini Maguire sama Martinez. Ya. They told me was done in the dark will find a way to shine. Wah, Batman. Yes. Ngerti gue. Jacob. Justice Udahlah. can be blind. Kita udah, menurut gue nggak usah prediksi, nggak usah lo pada yang prediksi Spurs menang. Gue berdiri sekarang cabut. Gue bilang Ya udah gini aja deh. Kalau Spurs kalah, Senin di review. Kalau Spurs menang, lu kalah. Senin di review, lu take telanjang. Deal or no deal? bugil. Iya. Telanjang- Atasnya doang. telanjang bawah? Enggak, atasnya doang. Telanjang bawah. Atasnya doang. Hah? Deal enggak? Bawah. Atasnya Tuh, doang. dia beda sampai bawah. Bawah aku maunya. Enggak ada yang lihat loh. Gue berdiri. Geol. Nggak ada jangan kalau telanjang. Hah? Bekat. Botak. Bayar telanjang berat suruh botak. Hanoman, trauma Hanoman. Wah, Hanoman panas gila. Iya. Itu ngaco loh, Hanoman lo pernah nyoba lo? Udah. Ambilin. Jangan. Udah. Beda goblok. Oh, beda. Jodoh banget. Salah. Jodoh anjing. Salah. Agak bentar. Off game. Ya udah. Bodoh banget. Tapi kalau gue ngelihatnya Carrick ini bahaya tuh. terlalu apa ya, gue ngelihatnya kan Carrick sekarang benar-benar maksimalkan Bruno dan Casemiro banget di tengah secara maksimal gitu loh. Kadang-kadang Casemiro advance juga. Kayak kemarin gol Cunha kan Casemironya di pocket kanan gitu kan. Iya. No look pasnya itu. Terus Bruno tuh benar-benar dikasih freedom di area depan, dia mau ke kanan mau ke kiri selama lu ngikutin struktur patternnya ya dia dikasih freedom gitu. Dan satu sisi juga mereka secara keseluruhan tuh solid banget MU ya. Cuman gue nggak tahu nih satu hal yang akan sustainable atau emang ini gara-gara honeymoon period aja. Tapi so far MU ini bener-bener freedomnya dapat, tapi rapihnya juga dapat. Dan gue ngerasa Spurs dengan kalau squad available semua bisa ngelawan ya. Tapi sekarang terlalu jomplang sih menurut gue. Karena Spurs yang bisa ngasih perbedaan cuman si itu doang, Gallagher, Xavi Simons pun Tapi semua udahlah gitu loh. Gue dibilang berkali-kali nih pemain juga. Ya mungkin Solanke ya. Wow itu. Gue dodge the bullet tuh kalau Xavi Simons. Kan, gue pas kita transferan gue bilang kan, Xavi Simons nih nggak ada, dia tuh nggak se-OP yang orang kira. Karena main di Bundesliga, depannya ada Luis Openda juga bagus. Dia ya kebantu gitu. marketingnya dia tuh bagus banget. Marketingnya bagus banget. Cuman siapa sih Kolomuani? Biasa aja. Udogi Terakhir B aja. Bisoma jago. Tapi argumen yang sama bisa kita utarakan sebelum mereka lawan City. Tapi yet yang terjadi adalah City tahan imbang. Oh itu anomali ya. Kalau Anomali, ya. City tuh sering banget, dan lebih sering daripada MU ya. Sering banget, apalagi pas zaman Pep, mau siapapun pelatih itu dijatuhin. Itu one off aja menurut gue. Kalau City Spurs tuh kita nggak bisa ngeliat pemainnya siapa. Tapi MU 8 kali ketemu Spurs 8-8-nya nggak menang, Mat. Emang iya. Kalah. Seri. Oh, seri iya. 8-8 Terakhir jangan bilang Terakhir 2 sama seri. Kebencian lo sama Spurs jangan membutakan. Iya. Lo harus fair juga. Nah, kena lu. Musim udah ada Bumo, udah ada Mat. Masih musim ini. Jangan bilang lo terakhir menang pas masih Mourinho. Bisa jadi. Ya kita nggak pernah menang. 8 kali ketemu. Nggak menangnya. Kayak Brighton ya, sama Brighton lebih kryptonite man. Brighton. Iya, Iya, tapi mampus anjing bangsat. Terakhir menang MU tuh Hah? Mampusnya kenapa? Di Premier League menang. Menang ya? Di Eva kita kalah, nggak jadi mampus. kita kalah. Kita Tapi kalah ini sih udahlah kayaknya nih. Udahlah ini game MU udah juga. MU tertentu. Enggak gini sih, gue mau ngeliat sih. Gue ngeliat karena untuk believe in Carrick sebagai fans netral 100% tuh gue belum bisa. Mungkin lu dapat hope kan. Tapi kalau gue dari luar tuh gue belum bisa kayak ntar lihat dulu deh. Nah mungkin ini game-game yang gue bisa lihat dan nambah kepercayaan gue sama si Carrick gitu. Iya, karena kita clear season ini tujuan kita sampai sekarang masih clear. Dari awal season gue udah bilang kita mau menang Premier League. Oke. Kita bilang road udah ada, udah kelihatan bentuknya kan, iya kan? cara mainnya dikit-dikit. Iya kan? Betul gak logikanya? Lu kan sekarang ke peringkat 1 agak jauh ya? Iya. 11 12 12 poin. ya. Lu tau nggak kalau lu fight sendirian ke atas lebih susah, lebih gampang lu berdua, beneran? Betul. Kita Karena bawa, kita yang angkut. nyabet di atasnya misalnya ada Aston Villa, City, sama Arsenal kan. Yang nyabet 3 itu harus 2 tim. Oh, ngajak koalisi lagi di sini. MU Nggak sama- ada, MU gue nolak, gue udah bilang. Setuju gua. Iyalah. Dikit-dikit lah. Nggak ada. Oh, ntar di akhir kita tusuk ya. Iya. Karim ini trauma masa kecil sama Chelsea, yakin gue. Yakin. Nggak, gue masa kecil Yakin nggak? yang ngukuhin gue
MU masa kecil gue nonton final Champions League. Setuju. Iya. Setuju gitu juga. Maksudnya Gitu, itu kan karena rivalitas juga. Di liganya kayak apa? Iya sih. Liganya panas banget. Rim udah kesian Rim, orang mau berteman masa ditolak Gak mulu gua sih. sih gua amat punya temen deh. Orang MU. mau temenan temen sama Madrid. Enggak juga mau Madrid mau ini. Mampus. Dia maunya sama ini nih. Enggak, gua juga anjing lo pada emang. Astagfirullahaladzim. Enggak. Fiska Arsenal ini lo tau gak sih? Fiska Arsenal ini. Padahal sampahnya. dari perspektif gue ya, Iya. gue tidak Iya kan? karena gue gede sama Barca tuh kan dari eranya UEFA Lona waktu itu kan. Tapi kan pemain-pemain lu beli. Lu tau gak Fiska gara-gara Madrid tahun kemarin doang. Ya tapi lu Gara-gara itu doang. harus tahu pemain Barca pemain Arsenal ke Barca, pemain Barca juga beberapa Kapan terakhir? Lebih terakhir tuh lebih Arsenal Madrid. Sekarang siapa dari Barca yang mau ngambil main Arsenal? Gak ada. Kita terakhir Ozil, Ceballos, siapa lagi? Odegaard. Iya sih. Kapan Arsenal Barca terakhir nggak ada. Fabregas terakhir sama udah Alex lama. Iya udahlah. Itu perkara kita Gila menang narasi Madrid doang. Fiska Arsenal. Itu- Gue pas ngeliat, gue bilang ini sampahnya, gue bilang ini tren, gue bilang. Gue Si aja kaget anjing. Barcelonanya juga kan ham-ham sama Chelsea. Jadi dia ngajak pelukan Arsenal. Iya, benar. Benar. Sorry ya, Heeh. saya masih ada dendam sama Anda jadi saya tidak mau. Gue gak mau koalisi, gue gak nerima koalisi Fiska Arsenal. Kita partai independen, 1000 KTP kita udah formulir, kita bisa ngalek. Oh, minta tanda tangan ya, Iya, tanda tangan. Iya, tanda Langsung tangan. aja Prediksi skor. partai independen berapa? Enggak skor. Player to watch dulu. Gue Bruno. Itu gila sih pemain gila. Gue kapten siapa hari minggu ini? Gua baru lihat Conor Gallagher deh. Karena pemain gua dari sempat menarik kemarin lawan City. Gue Skena betul. mau ngasih tahu ke orang-orang kalau kita jauh lebih bagus. Gue fix, gue yakin nih gue ngasih sekarang. Ahmad akan golin dan akan ngelakuin selebrasi baru. Oke. Aman. Udah. Kalau gue masih sama. Enggak, gue masih sama. Iya. Kunya sama 36 kali ya. apanya? Kunyah. Oh, di Kunya. Iya. Waduh, benar, 33 sunah 33 Iya, 33. nambah 3 deh. Gue Kunya gue. Lagi momentumnya dia gue menurut gue. Mantap. Oke, langsung aja prediksi. Prediksi gue 4-1 MU. 3-1. 4-2. Lu 4-2. Gue selisih 2 kalau gue. Gue 2-0. 2-0 gue. 2-0 MU. Enggak, demi Allah gue 2-0. Kenapa sih gue 2-0? Ingat, gue clean sheet. selisih 2, lu 2-0. Iya. Gue dari tadi mau ngomong clean sheet dan MU menang 2-0 karena di kandang. Itu doang. Gue prediksi gue simpel aja, tergantung skor Chelsea. Masuk. Kalau misalkan 3-2 tadi gue berarti 3-2 juga. Iya. Boleh. Anjing. Oke, iya boleh. Keren juga deh. Kita langsung aja ke match terakhir, match terbesar di minggu ini ada Liverpool sang juara bertahan dan Manchester City. Siapa yang terbesar? Di minggu ini. Iya. Kan lawan Spurs, Jing. Oh iya. Hah? Bener. Gimana nih? Bukan Newcastle Kita lihat Brentford ya? Liverpool juga udah mulai pick up identitas mereka, udah mulai kembali percaya diri walaupun secara skema permainan banyak yang masih meragukan dan belum ada certainty lah sebenarnya pattern mainnya tuh kayak apa. Tapi ada individual yang sangat brilian yang ngangkat tim. Ada Ekitike sama Florian Wirtz yang akhirnya udah rasain ya risingnya di sini ya. Lagi naik daun Di tuh. sisi lain City juga hadir dengan ide-ide baru dan tambahan personel baru. Semenyo dan Marmoush yang benar-benar ngegantiin produktivitasnya Haaland. Karena Haaland juga manusia kan, Haaland ada turunnya. Beruntungnya City masih ada Marmoush sama Semenyo. Nah, perang antara dua tim yang punya harapan baru lebih ke siapa nih? Gue ngeliatnya ini bakal jadi game yang sangat entertaining. Bahkan gue yakin banget ini bakal jadi game of the season. Reasoningnya karena kita tahu Arne Slot bakal all out. Di saat yang sama Pep juga sama. Jadi ini bakal game yang end to end. Dan di sini lu bakal ngelihat banyak momen magic juga. Cerkinya, Florian Wirtz-nya, terus lu lihat Ekitike-nya, Marmoush atau mungkin Semenyo-nya. Jadi ini game bakal end to end dan skornya pun bisa mungkin 2 sama, 3 sama. Pokoknya bakal banyak gol di sini. Cuman yang gua agak leaning sedikit gini, kalau misalkan Diaz sama Guehi main, ini bakal jadi game yang imbang menurut gue. Iya. Cuman kalau misalkan si Diaz nggak main, Ruben Dias.
Oh, Ruben Dias. Menurut gue juga Luis Diaz. Ruben Dias. Ruben Diaz. Soalnya tadi gue ngeliat di bench masuk kan, ada di bench kan. Gitu. Jadi kalau dia bisa ngeduetin Diaz sama gue, itu solid banget belakang tuh. Oke, karena Sama- isunya City selalu di sini nih. Iya. Back. Dengan Nunes di kanan, kiri misalkan siapa lah gitu. Si bisa Ed Nuri, bisa si O'Reilly gitu. Kayaknya Ed Nuri ya, O'Reilly kayaknya. di tengah. Karena gini bro, ternyata kembalinya Rodri ini malah tim ini shaky. Jadi dia mau kayaknya Pep ini di akhir musim ini sisa pertandingan ini dia mau fokus sama Nico sama O'Reilly di tengah. Iya. Karena dia bermain 2 DM. Dan gue ngeliat juga Liverpool ya, di luar mungkin backnya tidak seperform kayak biasanya, tapi kan tetap aja nama besar Van Dijk, Konate, mungkin Szoboszlai di kanan lagi, kirinya juga si Kerkes kan. Lagi Jadi top. sebenarnya ini tinggal individual quality aja, karena kalau gue ngeliat City City-nya full team nih dan Liverpool full team ini menurut gue bakal game imbang tapi gol gede gitu, 3-2 sama. Dengan Ruben Dias sama Gehi main, Heeh. menurut lo game imbang. Kalau nggak ada berarti Liverpool. Liverpool menurut gue, karena ini ujung-ujungnya margin kecil aja, tipisnya lu punya Ekecike, Weird, Salah, lu lawan lu Gehi sama Kusanov misalkan. Bisa Terlalu bilang hal yang risky. sama nggak sih dengan dia punya Marmush, Haaland, Iya. Foden, Iya, tapi Semenyo. Depannya juga sama. belakangnya masih Van Dijk, Konate, Szoboszlai masih bagus di right back. Konate season ini kan Kita ngomongin secara individual quality deh, kadang-kadang kan lu nggak, Iya. kadang-kadang lu nggak perlu konsisten, tapi lu di momen big games lu perform. Cuma kan Gitu. kita ngeliat dari statistik apa yang dibawa sama Van Dijk, Konate, Herrera ini kurang lah. Tapi dia bisa perform di big games maksud gue. Dia tuh sangat bisa perform big game in mana big tadi? games. Enggak maksudnya si Basya. Bukan nggak? Lo kalau ngadepin big match kayak gini, lo tuh agak kesampingin konsistensi. Iya, Karena lo lebih fokus sama quality. quality. Tapi lo gitu. ngeliat sampel. Iya karena based on konsistensi kan musim ini gimana. Iya. Form lah. Lo bicara Iya. form, Basya bicara kelas. Kelas, Iya. gitu. Ya kan menurut Basya lebih penting kelas di laga Iya, ini. di laga ini. Kalau menurut lo lebih penting Margin. form. Form gue. Nggak, gue harus ngeliat sampelnya dulu karena sampel mereka berdua di big game season ini nggak bagus. Iya. Siapa aja? Van Dijk, Konate, Liverpool, Chelsea. Itu Van Dijk mana yang stinker soalnya apa tuh yang dia golin tapi abis itu disikat. Bournemouth. Iya benar. MU. Iya. Iya. Maksudnya Arsenal. Arsenal oke deh. Arsenal dia oke, cuman kan Iya. Arsenal gitu kan. Gimana ya udah kalau menurut gue balik lagi di game ini bakal ya yang dibilang Bas ya bakal seru sih. Bakal seru. Cuman Ya, game of the season kita udah nemu. siapa? MU Bournemouth kemarin 4-4. Oh iya. Itu game of the season itu. Iya. Cuman game ini. Gue game ini. Game ini juga menurut gue bakal balik lagi bakal seru yang kayak beberapa apa sih? Iya lu udah ngomong bakal seru lagi. Iya, maksudnya beberapa tahun ini kayak ketemunya Klopp dengan Guardiola dan akan terjadi besok. Menurut gua kayak gitu ya, apalagi dengan Semenyo yang lagi bagus dan juga Ekitike dengan bagus ya menurut gue ya dia jadi bakal permainan yang menarik. Yang mau gue tanya, ini jagonya Liverpool sekarang individual apa pelatihnya? Individualnya. Kok bisa individual Dari masih tengah. dirasain? Tapi jangan pernah ngelepas peran pelatih di saat individual itu muncul. Karena itu juga ada peran pelatih di situ. Di belakang layar kita nggak tahu Dan apa-apa. kalau gue lebih ke orang yang gue ngelihat tim itu bisa bangkit karena pemain-pemainnya. Kalau gue bukan karena sepintar apa pelatihnya gitu. Kalau sepintar apa pelatihnya oke lah di game-game tertentu pure tactical gitu kan. Tapi kayak kalau di liga sih pemainnya sih menurut gue. Tapi kalau gue pernah bilang Rem, kelemahan Arne Slot tuh cuman di out of possession aja menurut gue. Selalu. Kalau in possession menurut gue dia tuh tim yang salah satu tim yang atraktif ditonton. Attacking banget soalnya. Attacking banget, movementnya ada. Ya lu bilang mungkin Ten Hag ya, cuman menurut gue even better than Ten Hag ya, secara mungkin entertainingnya iyalah. gitu ya. Betul ya. Cuma masalah dia tuh nggak punya pakem untuk main physicality aja, udah gitu doang. Nah, sekarang kan lo ngeliat beberapa game lawan Newcastle, lawan Karabakh, lawan mana lagi sih dia? Lawan kemarin Lawan Marseille. Dia nunjukin dia bisa. Lawan Bournemouth tuh sial parah. Di saat kalah Arne Slot yang salah. Iya, gue setuju itu sih Tapi fanbase ya. di saat menang pemainnya yang jago. Iya, itu fanbase aja kalau gue sih. Make sense karena gini, lo pemain sejago-jagonya. Kalau lo nggak nyetel sama taktik apa yang pelatih lo suruh, lo nggak akan perform di match itu. Betul. Dan Liverpool nunjukin di season ini kalau misalnya Arne Slot bisa ngehidupin pemain-pemainnya. Iya kayak Wirtz. Kayak Havertz sekarang akhirnya kita lihat Betul. Dengan posisinya Iya. dia yang sekarang main di agak di tengah. Ekitike sama dia. Oh lu nggak begitu nyaman kalau kita tengahin terus. Ini nyampingin. Camping. Iya, perform. Maksudnya kayak gitu. Szoboszlai ditaruh right back loh, perform. Iya. Umpan-umpannya bagus banget. Gravenberch
Ya, seperti musim lalu. Musim lalu dipegang sama. Arne Slot. Nah iya makanya maksudnya kapan nih mau kita akuin kalau misalnya Liverpool ini adalah Arne Slot ini cocok di Liverpool. Nggak urgent ganti pelatih. Nggak urgent, sangat nggak urgent sama sekali. Memang. Ya karena di pemainnya banyak yang baru aja di depan, jadi ya harus ada penyesuaian Kalau lagi. gue ya, ini gue bukan mewakili atau apa ya, tapi kalau menurut gue yang membuat ini kan Liverpool lagi dalam masa transisi. Betul. Dari pemain era Klopp ke yang baru-baru. Betul. Gitu kan. Menurut gue yang pertama, di saat transisi pasti ada turbulence. Itu pasti. Betul, Yang kedua, turbulence itu bisa diredam dari strategi bos-bos di atas. Nah, yang problem adalah 500 juta itu di-spend ke tempat-tempat yang kurang strategis menurut gua. Attacker. Gitu loh. Contoh, sampai hari ini nggak beli back, baru akhirnya beli Jeremy Jacket itu pun buat Sama dia mau ngelon nggak bisa. jadi apa yang dilakukan sama Slot dengan keadaan yang tadi gue utarakan itu udah cukup baik sebenarnya. Iya, Dia penyindir-nyindir kan di press con UCL. Lo tau nggak kenapa kita menang Premier League musim lalu? Karena kita kalah di 16 besar sama PSG. Itu membuat kita fokus sama Premier League. Fanbase marah. Padahal menurut gue dia make sense ngomong gitu. Itu kan alasan. Dia bilang kalau gue lanjut di Champions League seperti Arsenal, disebut Arsenal, gue akan dibayangi oleh 2 kompetisi setiap minggunya. Ya itu belum tentu gue bisa ngambil Premier League. Make sense. Wajar. Gitu loh. Wajar dia bagi fokus, iya. fokus. Dia ngomong apa lagi sih? Gue lupa dia ngomong. Nah itu apa lagi. marah. Yang perihal 30 tahun itu. Oh, kalau lihat yang dia kalau pada 30 tahun itu dia bilang Liverpool kalau nggak salah ya, kurang lebih Parafrase. ya, parafrase gini, Liverpool nih baru menang 2 kali selama 30 tahun gitu. Iya maksudnya dan satunya Jadi- sama dia. Iya, dia langsung loh. Ya walaupun Iya. kalau bab itu gue mengerti kalau fans Liverpool marah. Cuman kalau bab yang masalah sebelumnya tadi lu bilang gue nggak merasa itu fair statement. Maksudnya- Kalau bab yang ini oke lah, karena secara nggak langsung mungkin mereka menganggap agak ngedeclining Liverpoolnya secara statementnya, tapi overall ya udah begitu. Iya, nggak concern buat ganti pelatih kan, balik lagi. Ya, kalau gue sih nggak urgent ya. Soalnya Paling nggak sampai akhir musim. Iya, kecuali Maksudnya nggak- pergantian tengah musim itu nggak. Musim itu Iya, nggak. dan lo harus lihatnya begini. Ini pelatih bilang megang pemainnya Klopp misalnya. Main Klopp sama Klopp dipegang terakhir peringkat 3. Iya, langsung dia Sama Klopp dipegang terakhir peringkat 3. Sebelumnya peringkat berapa? Sebelumnya peringkat 5. Sebelumnya peringkat berapa? Sebelumnya peringkat 2. Sebelumnya peringkat berapa? Nggak juara juga, sebelumnya peringkat 3. Pemain yang tadi dipegang sama Klopp sama dia dibawa, dibikin sama dia jadi jago. Iya, dan Di balik lagi. Gravenberch lah salah satu. Gravenberch lah yang nomor 8 yang dinilai orang jelek. Iya. Akhirnya sama dia dibikin jadi nomor 6, jadi bagus kan. Even Curtis Jones menurut Even gua, Curtis Jones di first half of the season lalu. Dia nunjukin kalau misalnya I'm the man. Abis itu diganti sama ini Szoboszlai. pun juga sampai Inter mau ngelon. Nah iya kan, maksudnya ini menurut gua yang harus dilihat sama fans Liverpool. Jangan, yang aneh adalah di saat gua menang kemarin Premier League selalu adalah itu skuadnya Klopp soalnya. Enggak. Iya, gua kayak loh, skuadnya mau siapapun, pelatihnya siapa? Gue bilangnya ya, sangat tidak berpengaruh dan Kalau mau contoh ya. Di zamannya MU pas diganti sama Moyes langsung berantakan. Tapi gini sih, yang paling ngerasain fenomenanya Liverpool itu sebenarnya Chelsea. Chelsea itu kan punya core player era Mourinho, abis itu ganti-ganti Dibuang pelatih. maksudnya. Abis itu ganti pelatih tetap juara. Memang gue agak setuju bahwa juaranya itu nggak fully karena pelatih, tapi karena core player itu udah Mainnya sangat jago. strong, ngerti nggak? Mainnya jago. Tapi gue nggak mungkin kayak misalnya abis Mourinho itu kan yang juara lagi Ancelotti. Abis itu Mourinho lagi, abis itu Conte. Tapi kan gue nggak mungkin menegasikan peran Ancelotti dan Conte. Cuma karena itu sebenarnya kan skuadnya Mourinho. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Ada peran Ya, karena pelatih di dalam. karena kalau fair-fairan di zaman Villas-Boas lu nggak menang, zaman ini lu nggak menang, gitu juga kan, maksudnya tetap aja peran pelatih itu gede. Oh iya betul gitu. betul. Ada pelatih yang gagal juga akhirnya kan? Iya, Villas-Boas salah satunya misalkan contoh. betul. Nah kalau kita balik ke game ini game menurut gua datang dengan kondisi Arne Slot yang lagi mateng, Pep yang lagi shaky. Betul. Gimana cara ngeliatnya? Bener dong. Gue ngeliat sih keduanya malah terbalik ya. Gue ngeliat keduanya datang dengan ide baru. Kedua datang dengan optimisme dan game plan yang jelas. Ngerti gak sih lo? Bukan gini loh. Shaky-shakynya di luar serinya lawan Spurs ya, City ya. City tuh lagi bener-bener punya, lagi ngebangun something new, ngerti gak sih? Clear banget. Dengan pemain Dengan 4-2-2-2-nya, main di tengah, pakai 2 DM, 2 CM, 2 striker, itu tuh benar-benar something new, Rim. Ngerti nggak? Gue lagi sekalian ngeliat match ya, rentetan. Bukan suatu shaky yang
nggak tahu mau dibawa kemana nih tim tuh nggak gitu. Tuh. Kalau menurut gue. Kita bahas 5 game terakhirnya City sih. Menang lawan Newcastle kemarin, kalah seri sama Tottenham, 2-0 Galatasaray, Iya. 2-0 Wolves, 3-1 Bodo Glimt. Kau tertarik lagi, MMU kalah 2-0. Sama Newcastle menang 2-0, Exeter 10-1, Iya. lebay. Ya naik turun lah. Naik turun, Menang itu 2, dia. drop 1. Nah, itu kan nggak bisa kan kalau misalnya kayak gitu. Tapi Itu sisen kita makanya gue bilang gue nggak bilang keduanya pada performa terbaiknya, tapi keduanya tuh datang setara lah menurut gue. Kedua itu datang Cocok, setara gitu, nggak ada yang underdog menurut gue. Oh, iya, iya. Keadaannya, Tapi gitu menurut loh. gue Liverpool gini, dua-duanya punya urgensi yang sangat besar. Itu City dia mau keep maksudnya jaraknya sama Arsenal. Tapi Liverpool menurut gue lebih urgent karena dia sedangkan Ketinggalan sama Arsenal. iya, dia kan di bawah City, Chelsea, sama MU. Chelsea lawannya Wolves. Ya maksudnya secara Next team, logika menang gitu. Terus MU juga Spurs di kandang secara logika bisa menang. Jadi Arne Slot juga sebenarnya dalam kondisi harus menang, nggak bisa seri sebenarnya. Dia harus menang. Jadi mungkin urgensinya dia bakal main di kandang, bakal ngotot banget, lebihin City lah. Tapi City tetap bakal bisa, dia tetap juga game yang dia nggak boleh kalah. Apalagi dia main setelah Arsenal kan. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba Arsenal menang lawan Sunderland, Ah. dia kan jadi 9 poin bedanya. Ya dia 7 dong. 7 poin. 7 dong. sedangkan beda 7. Enggak, sekarang beda 6. 5. Arsenal City Arsenal itu beda 5, beda 6. Kan kemarin 6. seri. Oh, 6. Iya, Dari 6. 4 ke 6. Oh, iya. 6. Oh, iya, 6 poin. Kalau misalkan Arsenal menang, dia kalah, kan berarti beda 9. Iya. Itu jaraknya makin jauh kan. Jadi sebenarnya dua punya urgensi, cuman ibaratnya kalau City nggak juara Liga nih, dia masih di Champions League, secara uang dia masih dapat deh, gitu loh. Liverpool kalau nggak masuk Champions League dengan investasi 500 juta, dia nggak ada returnnya, Bubar. itu bahaya buat mereka. Gitu. Europa Jadi- League. Iya, jadi Bubar. Liverpool sangat harus menang banget di game ini. Apalagi kalau misalnya Liverpool, Arsenal kalah, urgensinya Liverpool jauh lebih tinggi jadinya. Karena Kalau Arsenal kalah, Sunderland jadi 39, apalagi oh menang iya kan. iya bisa juga begitu. Brentford, Iya. misalnya Liverpool kalah 2-0. Brentford menang lawan siapapun deh. Berapa aja? Brentford ngebalap Liverpool. Iya, iya. Makin turun, makin turun, makin ya. pressure. Iya, Kita langsung iya. aja ke player to watch siapa? Gue Florian Wirtz sih. Gue ngerasa sebenarnya dua sama Cherky, cuma gue lebih ke Wirtz karena main di kandang. Cuman di dua pemain ini bakal seru banget nih, Wirtz sama Bakal Cherky. jadi hype. Adu genius. Iya, jadi hype. Iya. Bakal hype. Gua Kerkes. Ganti Ali. Gua Kerkes. Tapi gue nggak suka Kerkesnya, nggak tahu. Not my kind of player. Gua Kerkes aja. Dia overlap tapi nggak bisa cross. Jadi kalau lu suka What's the point of kalau lu suka overlapping? Delap lu suka Kerkes le, orang yang ngotot gitu loh, yang Tapi nggak English. Bukan Kan English, Kerkes man. first left back. Delap kan third striker. Beda lah, tempatnya beda. Lu udah? Gua masih sama Semenyo. Semenyo. Kalau gue melihat Semenyo. Eki ya, striker terbaik Premier League menurut Betul, gua. Semenyo. Musim ini selain Haaland, Hugo Ekitike. Jago deh. Prediksi kalau gue ini pertandingan yang sedikit mengecewakan buat gue, bukan karena kualitasnya tapi karena skornya. Oh iya. Gue seri lagi 2-2. gue Nggak tahu. gue 4-3. Liverpool. Gue nggak tahu menang siapa. Kalau dia gue main bisa City menang, Rim. Kalau prediksi itu yang clear lah, jangan Ya tadi Beda, juga nggak Bang. boleh kan gue juga. Ya udah gini. Clear. Gue asumsikan Diaz nggak starting ya. Yes. Kalau dengan Diaz nggak starting 4-3 Liverpool. Oke. Gua 4-1 City. Yes, karena Pep Guardiola gue sekarang pelatih yang gue cinta Pep Guardiola. Ya, Genius. Gue satu sama gue udah cukup. mantap. Lo kayak gue ya, drop point Iya, dua-duanya. satu sama. Oke, sebelum gue tutup, gue sebenarnya ada unpopular opinion. Boleh nih, kamera ke gue. Menurut gue, regardless performa City atau prestasi City di akhir musim ini, Pep akan cabut dari City. Kenapa? Berat. Menurut keyakinan dan prediksi gue. Karena Kenapa? Kita tahu dia sangat vokal membela Palestina. Bro. Yes. Ah, bisa Makanya jadi. gue bilang gue cinta sama dia. Dan Muah. kita semua mencintai Pep Guardiola Iya, untuk yes. itu. Tapi based on analisa gue di karir dia di City, ini akan mengacu kedua hal. Pertama, manajemen akan menganggap dia tidak fokus sama sepak bola. Betul, Oke. bisa. Ya kan? Ini yang pertama ya, dia akan tidak fokus sama sepak bola. Jadi dengan speak of the pitch masalah geopolitik yang tidak berkaitan sama sepak bola sebanyak itu akan dianggap irrelevan atau nggak penting. Iya. Dan itu merusak nuansa profesionalitas sebagai pelatih. Citranya dia. Ya kan? Yang kedua lebih penting menurut gue. Karena ownership-nya City itu nggak fokus belain
Palestina. Mereka malah lebih berdekatan sama hem-hem. Oh, itu kan siapa Haldun itu kan ikut. Negara sono lebih ke hem-hem. Ngerti nggak lo? Jadi gue ngelihat sosok Pep ini kan berarti kontradiktif sama penguasanya kan. Ngerti nggak? Jadi feeling gue Pep nggak akan lanjut di City walaupun di juara. Dan berarti kayak gitu City juga menurut gue jadi susah untuk menang Premier League. Ya, bisa jadi. Bisa jadi karena Nggak fokus. Karena Lo happy sih, momentumnya pas banget juga. Ya karena bakal shaky bro. Nggak happy bakal lah. shaky lah, Gue bakal- nggak happy lah. Justru kalau gue tahu ada sosok orang yang Enggak maksud gue dalam begitu habis itu bukan dia dalam keluar. konteks Palestina, dalam konteks Palestina lo pasti happy. Iya. Bukan dalam konteks Arsenal run-nya bakal lebih simpel. karena Lebih apa simpel. ya, jadi gara-gara diuntungin. Bukan, bakal lebih simpel. Lebih simpel karena apa? Lah karena kan tadi gue bilang karena dua alasan itu. Pep itu bakal Nggak fokus. Jadi fokusnya ngerasa kebagi Nggak, dan tekanan gua dari setuju sama poin lu. Oke, lupain aja. Gue gak mau ke Arsenal, fokus gue yang tadi ya guys. Iya. Gue gak mau ke Arsenal. Iya, Ntar lo gua anggapnya tahu. gue nyerang Arsenal, gue gak mau ke Arsenal, fokus gue yang tadi. Iya, kan Menurut jadi gue Pep gak akan lanjut. Iya, gitu. Setuju, tapi itu nggak akan hilangin fokus. Menurut gue dia akan fokus. Gue cinta sama Pep Guardiola. Dia akan fokus tetap. Karena dia ngerasa mungkin udah tamat di bola. Jadi dia mau membuat something yang lebih great. Ya udah tua, Mau melakukan sesuatu yang lebih impactful ke Dia kemanusiaan. sampai press conference loh, gue kira gue yang kaget. Dan bukan dikit bro ngomongnya bro. Iya. Terbang Gila. ngomongnya. Gitu. Terbang-terbangnya sih gila. Iya. berat ya. Yang Kalau dia misalkan dia di- apalagi UK yang musuhnya Nah, temenan itu, sama iya. Ham, Iya, itu iya, berat. iya, iya. Media, soalnya Iya. media sana kan. Gila. Yang gue Respect Iya. Pep Guardiola. Respect, berdoa yang terbaik. Respect. Ya, Oke, itu top aja. three lah, top 3 pelatih lah. Kita ketemu di hari Senin review apakah Karim apa lo jadi Senin? Anoman. Gak mau. Apaan? Kutang ya? Punya dong kutang di rumah? Gak ada. Nggak ada. Kalau udah lama ini masa langsung Nggak usah ini. Karena Karim masih pemanasan di Gerombol jadi. Oke, kita ketemu di review hari Senin. Jangan lupa subscribe dan kasih hype untuk Gerombol. Gue Lalatas, Basya, Karim dan Yudam. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go. Let's go. Putu. We got one